Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang hasil UAS perancang berbasis data. Dan di sini yang pertama itu yaitu menggunakan SQL BSMPP. Di sini ada user, gunakan itu CD, terus CD SMPP MySQL bin, lalu MySQL Urut. Setelah berhasil, maka kita membuat database berupa create database apotek. Lalu setelah sudah selesai, lalu kita memanggil database dengan atau memakai database dengan use apotek. Lalu setelah itu membuat tabel pelanggan. Atributnya itu ada ID underscore pelanggan sebagai primary key, lalu nama underscore pelanggan menggunakan varchar yaitu not null, terus nomor underscore telepon, atribut nomor underscore telepon menggunakan varchar, atribut menggunakan varchar, terus berupa not null. Terus di sini alamat menggunakan teks not null. Lalu membuat tabel kasir, itu ada atribut ID underscore kasir sebagai primary key, nama underscore kasir sebagai varchar not null, terus nomor underscore telepon varchar not null. Lalu setelah itu create table barang, atributnya berupa ID underscore barang sebagai primary key, terus nama underscore barang menggunakan varchar sebagai not null, terus harga desimal menggunakan desimal, terus not null, stoknya itu menggunakan in not null. Setelah itu membuat create table faktur, atributnya itu nomor underscore faktur menggunakan varchar sebagai primary key, ID underscore pelanggan menggunakan in, terus ID underscore kasir sebagai menggunakan in, terus tanggal menggunakan date, terus pembayaran varchar 20, terus total desimal total menggunakan desimal 10,2, terus pajak menggunakan desimal 10,2. terus di sini ada atribut dan underscore total menggunakan desimal 10,2, terus forex key-nya itu sebagai ID underscore pelanggan, referensinya itu dari pelanggan ID underscore pelanggan, terus forex key-nya yaitu ID underscore kasir, referensinya menggunakan kasir ID underscore kasir. Lalu setelah itu membuat tabel detail faktur underscore faktur, terus atributnya itu ada ID underscore detail menggunakan in sebagai primary key, nomor underscore faktur menggunakan varchar jumlahnya itu 20, terus ID underscore barang menggunakan in, quantity menggunakan in not null. Setelah itu subtotal menggunakan desimal 10,2, terus forex key-nya sebagai nomor underscore faktur, referensinya faktur underscore faktur, referensinya faktur nomor underscore faktur forex. Terus setelah itu forex key-nya ID underscore barang, reference barang yaitu atributnya ID underscore barang. Setelah itu kita masukkan data-datanya dengan menggunakan insert into pelanggan, yaitu berupa
ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, nomor telepon underscore pelanggan, nomor underscore telepon, terus ada alamat, lalu values. Di sini ID pelanggannya itu ada 1, nama pelanggannya itu Firmansyah, terus nomor teleponnya itu 08212134455570, yaitu alamatnya Jalan Tambak, Mendokan, Ayu. Setelah berhasil, kita masukkan lagi datanya itu dengan menggunakan sama seperti tadi, insert into kasir, yaitu atributnya ID underscore kasir, nama underscore kasir, nomor underscore telepon. Itu value ID kasir itu 1, nama underscore kasir itu Siti Aisyah, terus nomor underscore teleponnya itu 081234567890. Setelah berhasil, kita menggunakan insert into barang yang di dalamnya itu ada data ID underscore barang, nama underscore barang, terus harga, lalu stok. Value-nya itu ID-nya itu 1, terus nomor barangnya itu paracetamol, harganya itu 5.000, stoknya itu 100. Nah, di sini saya ada melakukan perubahan dengan menggunakan update kasir, lalu set nama underscore kasir itu atributnya, lalu datanya itu Afif Taufik Rohman. Di sini menggunakan where atributnya itu ID underscore kasir, lalu ininya 1. Setelah selesai berhasil, lalu kita di sini saya ada perubahan ada penambahan di tabel barangnya, yaitu add column packaging underscore type, menggunakan varchar 50, add column expiration underscore data, menggunakan date. Setelah berhasil, lalu saya mengganti atau mengubah nama barangnya, yaitu paracetamol extra 20 mg, harganya itu 12.000, packaging underscore type itu pieces per pieces, terus expiration date-nya itu kayak apa sih, expirednya itu 2022 bulan 4 tanggal 7. Lalu setelah itu where atributnya nama underscore barang, yaitu nama barangnya paracetamol. Setelah selesai berhasil, lalu kita lanjutkan insert into barang yang di dalam atributnya itu ID barang, nama barang, terus harga, stok, packaging, tipe packagingnya, lalu expired data itunya tanggalnya. Itu value ID-nya itu 5, nama barangnya itu product flu, harganya itu 1.000 per pieces, ininya pakai itu 50. Terus ampul, terus ininya 2021 bulan 5 tanggal 10. Lalu setelah itu insert memasukkan data faktur, dan di dalam atributnya itu nomor faktur, ID pelanggan, ID kasir, tanggal pembayaran, total pajak, dan grand total atau total keseluruhannya. Yaitu di sini ada value, terus terus nomor faktura itu PJ 21
21 100 7001, terus ID kasir itu 1, terus tanggal itu 2021 10.07. Ini jamnya 10.55.02. Terus pembayarannya itu tunai, terus total itu 69.500, per satunya itu 6.950. Lalu total keseluruhannya 76.450. Lalu kita masukkan data detail faktur menggunakan insert into yang atributnya itu di dalamnya ID, detail, nomor faktur, ID barang, quantity, dan subtotal. Lalu value-nya itu ID detail 1, nomor fakturnya itu PJ 21 100 7001, terus ID barangnya itu 1, kuantitinya itu 5, harganya 34.500. Lalu setelah selesai, lalu kita masukkan data barang yang atributnya itu berupa ID barang, nama barang, harga, stok, packaging, tipenya, terus expirednya. Ini ada value, terus ID barangnya itu 2, terus nama barangnya itu new product, terus harganya itu 15.000, packaging type itu stoknya itu 100, packagingnya itu box, tanggal expirednya itu 2022 bulan 12 tanggal 31. Setelah selesai berhasil, terus masukkan data faktur dengan menggunakan insert into. Atributnya yaitu ID data, nomor faktur, ID barang, quantity, dan subtotal. Yaitu value-nya itu ID detail itu 2, PJ 21 100 7100. Lalu nomor faktura itu 2, ID barang itu 3, itu ID barang itu 2, kuantitinya itu 3, total itu 34.500. Nah, di sini kita tampilkan tabel database dengan menggunakan show table. Lalu dia akan muncul kalau berhasil. Nah, di sini tabel pelanggan dengan menggunakan select bintang form pelanggan, sama juga ini kasir, select bintang form kasir, terus select bintang form kasir. Nah, ini ya seterusnya sampai detail faktur. Nah, di sini ada bentuk tidak normal. Nah, ini ya tabel bentuk tidak normalnya itu seperti ini. Nomor faktur cuma satu tabel buang. Lalu nomor normal pertamanya itu ada atributnya, nama entitasnya, ini nomor faktur PJ 21 171, ID-nya, nama bangunnya itu Firman, alamat itu Jalan Tambak Mendokan sama, terus nama kasir itu Afif Taufik Rohman, terus nama barangnya. Nah, di sini kita memakai 3 table dibedain bersatu table beda sama yang ini.
yang tidak normal jadi satu. Di sini dipisahkan, yaitu World Flu satu kotak, vitamin C satu kotak. Lalu di sini ada batch N-nya itu expirednya di tahun 2021, kuantitinya itu nah ini sama juga di per table. Terus di sini ada 2, 3, 5, vitaminnya itu kuantitinya itu 3, wadahnya itu 2, paracetamol itu 5. Harganya itu untuk wadahnya itu 1000, vitamin C-nya itu 2500, paracetamol 12000. Nah, di sini total dikalikan 2000. Lalu ini 7500. Lalu di sini 60.000. Nah, ini norma yang kedua lebih rapi, terus lengkap ya. Dibedakan per satu table lah dengan ada kategorinya. Atributnya itu table faktura itu ada nomor faktur, pelanggan, alamat, nama kasir. Ini nomor faktura itu PJ 21.171. Nama pelanggannya itu Firmansyah, terus alamatnya itu Jalan Tambak, Medokan, terus nama kasir itu Afif Taufik Rohman. Nah, setelah itu ada tabel barang, ada 4 baris 3 kolom. Nama barang World Flu, vitamin C, paracetamol, harganya itu 1000, 2500, 12000. Terus ada tabel detailnya itu nomor faktura sama, lalu nama barangnya World Flu, vitamin C, paracetamol, kuantitinya itu World Flu-nya itu 2, vitamin C 3, paracetamol yang itu 5. Terus World Flu-nya itu jadi 2000 harganya, vitamin C-nya itu jadi 7500, paracetamolnya itu jadi 60000. Nah, di sini ada IRS. Nah, di sini ada tabel IRS pelanggan dengan atribut ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, nomor underscore telepon, alamat. Terus di sini itu saling terhubung ya sama pelanggan sama faktur, begitu sebaliknya. Terus faktura itu atributnya itu nomor underscore faktur, ID underscore pelanggan, ID underscore kasir, tanggal pembayaran, total, pajak, dan total. Nah, ini faktur terhubung sama barang terhubung sama faktur. Nah, itu barang atributnya itu ID barang, nama barang, satuan barang, BSN, dan harga. Nah, dari barang itu terhubung ke kasir. Nah, di sini ada ID atributnya itu ada ID underscore kasir, nama underscore kasir. Nah, ini diagram ER-nya ada pelanggan, terus atributnya itu ID pelanggan, nama underscore pelanggan, nomor underscore telepon, lalu alamat yang terhubung ke kasir, ke faktur. Terus ini kasir atributnya itu nomor underscore telepon. Terus faktura itu ada 8 atribut, dan total, pajak, total, pembayaran, tanggal, ID kasir, ID pelanggan, nomor faktur. Lalu faktur itu terhubung ke barang, ID barang, nama barang, satuan,
@best_n lalu Arga. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.